Woi guys, kembali lagi di channel HP Baik. Di video kali ini aku mau cerita sama kalian untuk ngomongin seperti biasa suka dukaku pakai itel S25 Ultra. Nah, aku udah pakai HP ini ngerasain ada yang aku sukai banget, ada juga yang bagian dukanya gitu. Buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini atau cuman kayak CLBK, cuman lihat beli kagak, bolehlah video ini disimak sampai akhir. Nah, tapi pertama-tama aku pengen ngingetin dulu untuk harga HP ini. Waktu video ini dibuat, harga resmi di official store-nya ada dua varian guys, ada dua tipe harganya. Untuk RAM 8GB internal 128GB harganya di 2,1 juta. Untuk RAM 8GB internal 256GB seperti yang lagi aku pakai ini harganya di 2,3 juta. Nah, dengan harga segini kira-kira HP ini worth it nggak sih atau mending di skip aja? Ya, kalian bisa simak video ini sampai akhir. Kita mulai pembahasannya guys. Langsung aja suka yang pertama pada bagian desain dan bodinya. HP ini kan punya model layar yang sudah melengkung kan di bagian depan. Tapi kita lihat untuk tampilan belakangnya yang menurut aku ini udah keren banget. Ya, model kameranya memang mirip Samsung yang seri flagship-flagshipan kayak S24 Ultra. Bahkan ini namanya aja kayak mirip banget S25 Ultra. Ada S, ada Ultranya gitu. Model kameranya susunannya beneran mirip kayak gini. Tapi bagi aku nggak masalah niru, yang penting nirunya itu yang bagus. Terasa simple, minimalis, dan keren lah. Terus untuk backdoornya, meskipun materialnya sepertinya ini masih dari plastik, tapi finishingnya tuh asli, halus banget dan berasa lembut kayak nggak kasar. Jadi feel-nya kayak HP mahal gitu. Apalagi finishing belakangnya juga ada dua warna guys, atas sama bawah tuh beda kegelapannya. Jadi cakep. Terus frame-nya, finishing-nya udah ala-ala chrome, meskipun materialnya sepertinya ini belum dari metal, tapi tetap aja cakep modelan kayak gini, guys. Terus yang paling aku sukai jelas bodinya, ini ringan dan tipis. Beratnya cuman 163 gram, tebelnya cuman 6,9 mm. Jadi ini beneran HP di bawah rata-rata dari tebel dan beratnya, guys. Untuk dipegang satu tangan jadi sangat enteng dan ringan, pokoknya enak aja gitu, feel gripnya juga enak. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Untuk layar sepertinya ini juga udah maksimal banget untuk HP yang harganya di 2 jutaan kecil. Layar HP ini itu udah melengkung tepinya, jadi keren banget. Terus HP ini juga bezelnya sudah tipis, simetris, bawahnya juga tipis, kamera depannya juga sudah punch hole. Apalagi kalau ngomongin panelnya di sini juga sudah dari AMOLED, resolusinya juga udah mantap 1080p, refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Yang pasti buat keseharianku ini udah enak banget ya, tampilannya berasa cerah, bening, dan tajam. Terus untuk kecerahan layarnya juga bagus banget guys, 1000 nits, dan ini faktanya juga enak banget dalam keseharian, dipakai di siang hari di bawah terik matahari masih kelihatan dengan jelas. Terus untuk fiturnya jangan lupa ini juga keren banget, fingerprint di depan layar, performanya bener-bener bisa dibilang kenceng banget dan responsif. Terus HP ini juga sudah ada always on display yang meskipun lagi-lagi nggak nyala terus, cuman kayak 10 detikan aja, dan HP ini juga durability layarnya cakep banget karena ada Corning Gorilla Glass 7i. Jadi untuk daya tahan dan goresan ini jelas lebih oke guys. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian kameranya. Resolusi kamera utamanya 50 megapiksel, terus untuk kamera depannya udah tergolong tinggi 32 megapiksel. Untuk hasilnya kalian bisa lihat, foto di pencahayaan yang cukup bisa dibilang cukup bagus lah untuk HP yang harganya segini. Gambarnya bisa dibilang tajam, di zoom 2 kali pun masih oke. Untuk karakter warnanya bisa dibilang cukup hidup banget, dan ini menurut aku agak sedikit oversaturasi memang, dan kontrasnya juga agak berlebihan. Tapi ya sebenarnya bagus-bagus aja untuk tipe orang yang tinggal jepret, fotonya kelihatan cetar, menyala, ya ini oke. Terus untuk kamera depannya malah aku lebih suka guys dibanding kamera belakangnya. Kamera depannya ini kelihatannya fotonya itu fokusnya bagus, tajam, detailnya oke. Terus untuk mode potretnya juga bisa dibilang rapih. Untuk foto selfie di berbagai kondisi pencahayaan dan background, menurut aku hasilnya konsisten sih. Untuk foto di malam hari, di sini kamera belakang punya mode malam. Mode malamnya bisa dipakai dan sedikit membantu kualitasnya jadi lebih bagus meskipun lagi-lagi kontrasnya
agak berlebihan, tapi di sini dari segi karakter kecerahan fotonya sih bagus ya, jadi lebih terang, lebih kelihatan. Meskipun kadang-kadang di beberapa kondisi nggak naikin brightness, cuma naikin kontrasnya aja. Untuk foto selfie di kamera depan, hasilnya juga bisa dibilang cukup bagus. Ini di luar ekspektasi. Mode malamnya bisa naikin brightness yang gambarnya jadi lebih terang, detailnya juga tajam, noise-nya minim, warnanya juga bisa dibilang gonjreng ya, masih hidup banget, bukan yang kusem ataupun kayak pucet gitu. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian performanya. Meskipun HP ini pakai chipset dari Unisoc T620 yang sebenarnya agak asing ya untuk HP 2 jutaan, biasanya pakai Helio G99, tapi yang aku rasakan bisa dibilang cukup oke untuk performanya, masih bisa bersaing dengan HP lain. Untuk skor Antutunya di sini bisa dapat 330 ribuan, memang belum tembus 400 ribuan ya. Tapi untuk kebutuhan kayak sekedar multitasking, buka tutup aplikasi yang lumayan banyak, udah bisa dibilang cukup lancar. Aku nggak ngerasain sih kayak aplikasi yang agak lemot ataupun muat ulang, refresh, buka tutupnya kayak ada aplikasi yang ngeblank. Untuk main game di sini Mobile Legends, settingan grafisnya bisa sampai super ultra, udah kayak HP yang lain di kelas harganya. Untuk push rank yang cukup lama juga aman-aman aja, lancar-lancar aja, dimentokin grafisnya rata kanan juga aman-aman aja, lancar, dan pokoknya udah enak lah. Terus untuk main PUBG, settingan grafisnya smooth ultra, balance ultra, atau HD high. Performanya lagi-lagi juga udah lancar-lancar aja, nggak terjadi kayak namanya frame drop ataupun nge-lag. Meskipun di sini sensor gyroskopnya sayang banget masih dari software aja, belum hardware. Jadi kalau dipakai itu masih delay-delay. Terus untuk main game berat kayak Genshin Impact juga masih cukup lancar-lancar aja, tapi settingan grafisnya lagi-lagi di terendah di 30 fps. Lagi-lagi ini kayak HP lain di kelas harganya. Performanya bisa dibilang cukup aman, lancar-lancar aja, dan jarang terjadi kayak namanya frame drop ataupun patah-patah. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian fitur-fiturnya. HP ini bisa dibilang fiturnya cukup banyak guys. Di bagian kameranya tadi yang rame di sini nih, ada kayak ring light, namanya tuh RNB ring light. Dan ini berguna banget, bisa nyala-nyala untuk dipakai LED notifikasi. Jadi buat keseharian jelas membantu banget ya. Kalau nyala-nyala ya ada notifikasi kayak gini nih guys. Dan ini juga bisa di setting-setting ya. Untuk beberapa fungsinya di sini ada di bagian settingan. Terus HP ini di bagian bodinya sudah punya fitur IP54 yang tahan cipratan air dan debu. Jadi untuk dipakai basah-basah ini udah aman. Terus HP ini juga jelas sudah punya NFC, dan aku sukanya lagi ini HP juga slot SIM-nya udah triple slot ya. Mengingat saudaranya kayak dari Transsion Holding itu udah pada kayak dual SIM sama nggak ngasih slot memori, di sini aman nih. Udah dual SIM dan satu slot memori. Oke guys, kalau barusan aku udah ceritain pada bagian sukanya, sekarang aku ceritain sharing pada bagian dukanya. Ini penting banget juga, apalagi buat kalian yang mau beli HP ini, harap kayak hati-hati. Yang pertama, HP ini pada bagian baterai dan chargingnya menurut aku agak kurang oke. Kalau ngomongin baterainya, kapasitasnya udah 5000 mAh, tapi dari percobaanku ini menurut aku agak kurang oke, kurang tahan lama baterainya guys, dibanding HP lain yang punya 5000 mAh. Untuk penggunaanku nih, screen on time-nya cuma di 6 jam 8 menit dari baterai 100% sampai 10%. Screen on time-nya cuma dapat segini, biasanya kan HP 5000 mAh tuh 7 jam lebih lah, ada juga yang 8 jam untuk yang awet. Dan parahnya, udah baterainya kurang awet, ditambah lagi kemampuan charging-nya cuma 18 watt aja, charger bawahnya juga 18 watt aja. Jadi ngebikin HP ini tuh buat dicas agak lama, dari baterai 10% sampai 100% butuh waktu 2 jam 6 menit. Asli, ini udah kayak HP 1 jutaan ngecasnya guys. Selanjutnya duka yang kedua, pada bagian bodinya ini agak bisa dibilang gampang panasan atau demam gitu guys. Kalian bisa lihat waktu aku ngejalanin Mobile Legends yang bisa dibilang belum ada 1 jam, tapi backdoornya ini udah kerasa panas dan aku tembak suhunya bisa sampai 44 derajat. Terus aku cek lagi di bagian depan, bagian layar itu kok agak lebih panas, ternyata malah bisa nyampe 45 derajat. Jadi memang HP ini tuh agak kurang enak untuk dipakai yang agak barbar, apalagi kayak buat main game yang lama gitu. Waduh. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian perekaman videonya. Ini downgrade banget dibanding Itel yang generasi sebelumnya yang layarnya melengkung-lengkung guys. Kalau nggak salah dulu aku pernah nyobain Itel S23 Plus, ada stabilisasinya, tapi di sini nggak ada. Memang di sini kan nggak ada sensor gyroskop hardware, jadi memang nggak bisa stabil guys.
Meskipun di sini perekaman video bisa sampai 2K, tapi tetap aja aku kurang suka guys, kalau stabilisasinya disunat kayak gini. Kalian bisa lihat untuk merekam video ini kamera belakang udah guncang-guncang banget lah ya. Nggak mikirin kualitasnya dulu, tapi perekaman video kayak gini menurut aku nggak enak lah. Dan kamera depannya juga jelas ini masih guncang-guncang juga. Sayang banget menurut aku guys, karena generasi sebelumnya itu ngasih stabilisasi dan saudara-saudaranya HP ini di kelas 2 jutaan, di Tranzone Holding Group juga ngasih stabilisasi. Di HP ini nggak ada. Selanjutnya duka yang keempat pada bagian speakernya. Aku juga nggak ngerti lagi nih sama itel. Banyak banget disunat nih fiturnya. Ya speakernya masih mono aja, nggak stereo. Lagi-lagi padahal kalau aku inget HP dari Tranzone Holding di kelas 2 jutaan, speakernya udah pada stereo guys. Nih, Infinix Hot 50 Plus juga stereo. Dan untuk kualitasnya, lagi-lagi menurut aku ya kurang. Nih, kalian bisa dengerin. Volumenya udah aku maksimalin. Ya, speakernya rasanya jadi nggak ada kayak nuansa kompleks ataupun datang dari dua arah yang kerasa lantang. Di sini speakernya kerasa nanggung aja gitu guys. Sebenarnya suaranya sih bisa dibilang cukup jernih ya, detailnya juga enak gitu, vokalnya jelas, tapi tetap aja ya, karena satu kayak gimana ya, feel-nya itu kayak kayak tunggal banget, suaranya cuma datang dari satu arah, kurang kerasa lantang, apa kayak speakernya kurang rame gitu. Selanjutnya duka yang kelima pada bagian layarnya, untuk refresh rate-nya nggak jalan yang refresh rate tinggi. Jujur aku ngerasain ini tuh dari awal unboxing, aku scrolling ini HP kayak, kok rasanya kayak bukan HP yang refresh rate tinggi ya, agak kayak patah-patah, kayak HP 60 Hz aja. Akhirnya aku tes nih pakai aplikasi buat ngukur refresh rate, dan ternyata bener guys, ini FPS-nya cuma jalan di 60 Hz aja. Ini HP udah aku update ke software paling baru guys, dan tetap aja ngerasain 60 fps aja atau 60 Hz, dan udah aku otak-atik cari settingan-settingan belum ketemu, dan tetap aja sampai hari ini refresh rate layarnya aku ngerasain kayak HP normal 60 Hz aja. Selanjutnya duka yang keenam, itu nggak ada jack audio. Padahal HP lain di kelas harganya masih ngasih nih kayak Poco. Ya ini sayang karena HP ini kan masuknya di segmen entry level ya. Mungkin yang beli juga masih user-user handset yang berkabel, bukan yang pakai TWS gitu guys. Karena aku sendiri jujur masih pakai handset yang kabel-kabel, dan fitur jack audio di aku tuh lumayan penting. Bisa juga naruh mikrofon tambahan kayak clip on itu juga bisa. Tapi di HP ini intinya nggak ada, udah gitu. Oke guys, mungkin kayak gitu aja yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai itel S25 Ultra. Langsung aja nih, kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli, dari pendapatku sih menurut aku agak pikir-pikir dulu guys. Karena kalian bisa lihat saudaranya HP ini, yaitu Infinix Hot 50 Pro Plus. Yang membedakan kayaknya cuman pada bagian desain dan body, dan di sini juga sudah punya LED RNB ring light gini. Kalau di sini kan nggak punya. Selebihnya speknya menurut aku malah lebih oke di Infinix ini guys. Konsepnya sama ala-ala HP flagship ya, yang layarnya melengkung nih. Sama aja, dan ini malah Helio G99, speakernya stereo, chargingnya 33 watt, ya malah kayak nggak ada yang lebih kalah dibanding HP ini, kecuali ya desain, mungkin kalau orang nilai desainnya bagus di sini sama ada LED kayak gini. Selebihnya di sini lebih oke, dan harganya yang paling mencengangkan, bedanya tipis banget. Ini HP tuh harganya cuman, barusan aku cek langsung nih di official store-nya, cuman 2,4 juta. Jujur pendapatku agak berat sih, posisi HP ini tuh di bagian mana untuk customer gitu. Untuk HP yang flagship melengkung-lengkungan kayak gini, ada ini Hot 50 Pro Plus. Untuk HP kencang-kencang gaming, kayaknya di sini bukan, karena di sini agak gampang panasan. Mending di Infinix Note 40 sekalian, ataupun ini kompetitor Poco M6 Pro. Untuk kameranya juga ini nggak stabil, yang lain udah pada stabil. Punya ultrawide juga enggak. Waduh, malah ini jatuhnya kayak ngerosting HP ini ya. Tapi ya udah, ini pendapat dari aku. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda dengan HP ini, bisa langsung ceritain di kolom komentar, guys. Ya, ini sebenarnya HP tuh bagus, tapi lumayan downgrade parah ya, dan banyak fitur yang dikurangi dengan harga yang masih 2 juta lebih. Kecuali kalau kalian bisa dapat HP ini di harga 2 juta kurang. Nah, ini bisa jadi HP yang recommended banget. Videonya dari aku sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye, guys. Tuh. Itel.